Halo teman-teman, udah tahu belum teori keputusan itu apa? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Menurut J.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Yang keempat, wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang terakhir, rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengembangkan model. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat solusi. 5. Menguji solusi. 6. Menganalisis hasil. 7. Mengimplementasikan hasil. D. Bentuk-bentuk pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan yaitu proses rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah. 1. Kepastian, yaitu dengan diketahuinya keadaan yang akan terjadi di waktu mendatang karena tersedianya informasi yang akurat dan responsibility. 2. Resiko, yaitu dengan diketahuinya kesempatan atau probabilitas setiap kemungkinan yang akan terjadi serta hasilnya. Tetapi informasi yang lengkap tidak dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan. Ketiga, ketidakpastian, di mana manajer tidak mengetahui probabilitas yang dimiliki serta tidak diketahuinya situasi yang akan terjadi di waktu mendatang karena tidak melaluinya informasi yang dibutuhkan. Proses pembuatan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Manajer harus dapat menemukan masalah apa yang sebenarnya, menentukan bagian mana yang harus dipecahkan dan bagian mana yang seharusnya dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah masalah ditemukan, lalu ditentukan dan dibuatkan rumusannya untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif memungkinkan menolak kecenderungan pembuatan keputusan yang cepat agar tercapai keputusan yang efektif. Yang keempat, pengevaluasian terhadap alternatif yang digunakan. Menilai efektivitas dari alternatif yang dipakai, yang diukur dengan menghubungkan tujuan dan sumber daya organisasi dengan alternatif yang realistis. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Didasarkan pada informasi yang diberikan kepada manajer dan ketidaksempurnaan kebijaksanaan yang diambil oleh manajer. Yang keenam, implementasi keputusan. Manajer harus menetapkan anggaran, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan risiko dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. Yang ketujuh, evaluasi atas hasil keputusan. Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor secara terus-menerus
apakah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode kuantitatif pengambilan keputusan. Kelebihan metode kuantitatif. Yang pertama, hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat. Yang kedua, dapat digunakan mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, dapat menyederhanakan realitas permasalahan. Kekurangan metode kuantitatif. Pertama, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh. Yang kedua, data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Keadaan pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kedua, pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan atau probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan ini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip. Prinsip menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logika. Gimana nih teman-teman? Pembahasannya sudah cukup jelas bukan? Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.